Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah, iman Islam yang paling utama yang harus kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah dengan menambah ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang solih agar kesolihannya menular. Jadi ketika kita hidup, maka perjalanan yang terbaik dalam hidup adalah menjadikan teman atau mencari teman yang terbaik. Dan teman yang terbaik itu adalah hamba-hamba Allah yang solih. Dan yang solih itu ada di masjid. Makanya ketika dikatakan teman saja itu masih didapatkan di masjid. Bahkan kalau perlu teman hidup sekalipun itu juga dengan dapatkan atau dengan cari di masjid. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita harus mencari teman yang solih di masjid? Karena kalau kita kemudian mencarinya enggak di masjid, tidak di saat majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan teman-teman yang menyia-nyiakan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau miliki, yaitu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kamu berteman dengan orang yang tidak punya ilmu, tidak berilmu, tidak dalam rangka majelis ilmu, maka kamu hanya akan mengikuti orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang nanti akhirnya semua indera kita itu bertanggung jawab dan kita menyesal, diajak hal-hal yang enggak baik, yang enggak benar, kemudian kita ngikut. Makanya iman bidin azan ya Allah wa iyyakum, amal tanpa ilmu itu berpotensi keliru, apalagi kamu berteman dengan orang yang tidak berilmu, tambah keliru lagi. Mesti itu aneh, mau dijak dolan, dijak jajan, dijak yang enggak yang aneh-aneh. Makanya ketika kamu berteman dengan teman yang berilmu, itu nanti dalam proses perjalanannya ketika kita salah kita akan diingatkan, ketika dia salah kita ingatkan, dia pun tidak marah. Walibidina azani Allah wa iyyakum. Dan Allah menegaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan yang enggak punya ilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran hanya orang yang berakal. Maka ketika kita berteman dengan orang yang berilmu, maka kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Yaitu apa? Arahan-arahan, gambaran-gambaran, cerita-cerita yang baik, motivasi-motivasi yang baik. Bukan kemudian malah diarahkan pada jalan-jalan yang salah. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, fil ayatil dalil ala fadlil ilmi wa damil jahli. Ayat ini tadi menunjukkan keutamaannya orang berilmu dan tercelanya orang yang bodoh. Maka ketika kamu berteman dengan orang bodoh, maka kamu gak akan pintar-pintar. Makanya kalau kamu bisa berteman dengan orang yang lebih baik, kenapa harus mencari yang kurang baik? Kalau kamu bisa berteman dengan orang yang rajin, kenapa harus berteman dengan orang yang malas? Sehingga yang namanya kebaikan itu nular, begitu pula kejelekan juga nular. Kalau kamu yang tadinya rajin, kemudian berteman dengan orang malas, ya akhirnya buahnya kita malas. Tapi kalau kita awalnya malas berteman dengan orang rajin, maka insya Allah jadi rajin. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang tidak punya ilmu itu kerjaannya cuma menuruti hawa nafsu. Dan maling ini terus mau mendem lah. Itu terus. Makanya orang Jawa itu mengumpulkan kemaksiatan itu dalam kalimat molimo. Jadi dia setelah masuk ke satu titik pindah ke titik lain. Orang yang habis mencuri itu umumnya itu buat beli minuman keras.
Kalau sudah mabuk, umumnya itu ya main judi atau berzina. Makanya iman bidin azan ya Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang disembah, lalu Allah menyesatkannya dengan ilmu dan mengunci pendengarannya serta hatinya? Makanya Imam Ibn Azan ya Allah ya Imam Mujahid mengatakan warrajulu ya rasyid fayahwahu wa yattabi'uhu bila ilmin. Yang dimaksud ayat ini adalah orang yang menyukai segala sesuatu tanpa dilandasi ilmu. Pokoknya ngomong itu aku seneng padahal istri orang. Pokoknya gerbanyu pengen tak ombe padahal minuman keras. Padahal anggar pokoknya daging tak pangan padahal daging anjing. Maka iman bidin azan ya Allah wa iyyakum, ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak berilmu, nah itu aneh yang kayak gitu. Barang lakoni kejelekan A pindah ke B, pindah ke C gitu. Makanya tadi saya katakan orang-orang seperti itu tidak akan masuk masjid. Umum nganti ono yang muga-muga bertobat. Umumnya wong ngedem itu tidak mau masuk masjid. Umumnya orang-orang yang berbuat aniaya, berbuat zina tidak mau masuk masjid. Umumnya. Walaupun ada orang berzina di toilet masjid ya ada. Cuman maksud saya secara umum. Ketika secara umum masjid ini sudah mengantisipasi memageri kalian kita semua dari kemaksiatan seperti itu, maka yang terbaik dalam hidup ya biasakan senanglah masuk masjid. Nah ketika di masjid ketemu dengan orang-orang baik, tetanggamu, pakdemu, saudaramu, kakakmu, sedulurmu termasuk ini saudaramu sesama muslim, maka itulah hakikat temanmu yang terbaik. Betul? Jangan kemudian mencoba merumuskan denganmu sendiri. Oh, aku yo kekancan ning masjid, tapi aku yo kekancan karo LGBT. Nah, apakah kamu mau jadi LGBT yang ada di masjid? Nah, tidak boleh. Makanya yang bikin azan ya Allah wa iyyakum. Ketika Islam sudah menyatakan suatu barang atau suatu perbuatan itu jelek, tercela, maka pastikan kita menjauh. Jangan malah gawe rumus diri. Nah, ketika Allah sudah nyatakan yang namanya judi itu haram, maka jangan pernah mencet HP untuk main judol. Jangan pernah. Sehingga ketika kita punya keimanan yang benar, kita akan mencegah diri kita seperti itu. Dan harapannya dengan kamu masuk masjid senajan bawa HP, ya orang mungkin kedolanan judol. Harapannya, walaupun saya pernah di masjid itu ada nontonnya sing orang-orang, yaitu benar-benar imannya nggak tahu seperti apa. Harusnya ada masjid itu yang maksiat itu ditinggalkan, gitu. Sehingga ketika kita itu dalam kondisi sering tergoda oleh syahwat, maka ke masjid itu paling aman. Tapi nek kamu masuk ke kamar-kamar gelap, masuk ke kamar mandi sendirian, masuk di kamar sendirian, kunci ya sudah, setan bermain di situ. Makanya yang bidin azan ya Allah yang pentingnya anak-anak muda itu senang ke masjid itu kayak gitu, untuk melindungi diri kita itu dari fitnah dunia yang luar biasa. Makanya dulu waktu saya seumuran kalian itu sering ke masjid itu gitu, nongkrong sama teman-teman. Dulu nggak ada HP sih ya, jadi nek wis ning masjid kumpul itu seneng gitu. Dan saya termasuk sing nggak terlalu seneng atau nggak terlalu aktif ngumpul di perapatan gitu. Walaupun teman saya ada yang bantu ngumpulin perawatan, aku ramai dulu. Jadi saya coro bahasa saya ini zaman dulu tuh dari cak nom di Daden itu saya yang paling nggak gaul, karena ya bapak saya udah nggak boleh. Gue nek ngumpul ngurani masjid itu, nek ngumpul kuning perapatan kayak itu, ngumpul di masjid. Artinya sopo sing nang masjid ya gue koncomu. Makanya yaitu kembali ke orang tua. Nah, karena saya nggak ngomong orang tuamu, saya ngomongin kamu ya. Kamu pilihlah teman sejatimu itu dari masjid. Jangan di tempat-tempat di luar masjid. Boleh kok kamu bercerita atau ngobrol dengan mereka, boleh. Cuman kalau diomongin ada teman, ada sahabat. Nah, berteman bisa dengan siapapun, tapi bersahabat itu loh. Pastikan dengan orang-orang yang solih. Wali bikin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kemudian berikutnya orang-orang yang bahkan tidak punya ilmu itu nek ketok ibadah ngawur. Misal dia pikir-pikir gede-gede gitu,
tahlil ping piro ping 2000 ben piye iki tirakatku ben itu gawean. Tidak ada Mas dalam Islam seperti itu. Maka ketika memang kamu menginginkan kerjaan, berdoa pada Allah, bukan kemudian melakukan amal-amal yang tidak ada ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka menjawab kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang. Parah lagi nanti sebagian anak muda itu justru menginisiasi acara-acara yang berbau-bau kesyirikan. Nek kamu ini nek sendangnya biar zaman mbah-mbah biar di sajeni saiki wis kowe ora ayo diuripke meneh kegiatan kuwi ben jam 6 do guyub rukun gawe acara nyajeni sendang. Padahal itu tidak pernah ada di dalam agama kita dan justru jauh dari akidah yang benar. Makanya Imam Ibn Azani Allah wa yakum Ibnu Qasir mengatakan hadza dzamul litaqlidi bila ilmin. Ayat ini menjadi celaan bagi mereka yang waton melu-melu tanpa ilmu. Sehingga harapannya ketika kamu masuk masjid, kamu belajar, kamu dapat ilmu kamu terapkan. Oh sholat sing bener iki Allahu Akbar diangkat terus turun, ora usah dibengke. Nah, tapi nek enggak pakai ilmu kamu lihat temanmu dibengke, wah itu kok apik ya, melu-melu. Ketika kamu tanya, iki kok ngono kok dalile apa? Jawab temanmu gak usah dalil-dalilan, sing penting nyaman ning ati. Lah maksudnya piye? Maksudnya ben tangan tangan demok ati dhisik timbang tangan kiwa. Oh iya bener apik ya. Padahal itu tidak pernah ada di dalam agama kita. Walibidina azani Allah wa iyyakum. Dan jangan harus hati-hati karena Nabi SAW mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbidul ilma bi qaddil ulama. Yang namanya ilmu itu enggak akan dicabut ilmunya tapi dimatikan orang yang mendakwahkan. Mumpung ada yang ngayomi, mumpung ada yang bimbing, yang ngayomi itu nggih para takmir niku lho. Nah, takmir masjid jenengan, takmir masjid Nurul Iman, masjid Al-Ikhlas, masjid sing niku gangsal nomor 6 niku. Nah, mumpung difasilitasi, mumpung diparingi sarana konsumsi lan sak piturute, delalah nggih enten ustate ngepasi wae ustate saya gitu. Maka jangan disia-siakan. Karena nanti kalau orang-orang yang masih punya semangat itu enggak ada, belum tentu nanti yang melanjutkan itu melakukan apa yang sudah dilakukan. Paling bahasanya ngeten, umpama takmir sekarang yang jadi ketua takmir meninggal, Pak Kuat meninggal gitu. Belum tentu Mas, nanti penggantinya itu mau melanjutkan kajian ini. Makanya mumpung mereka masih ada, mumpung ustadznya sih ngajarin ada, monggo datang dengan penuh semangat untuk mencari ilmu. Nah, berkumpul mencari saudara-saudara muslim yang baik. Dan ini nanti akan jangan kenang di usia tua. Sampai kemarin itu ada dari Karangturi itu namanya Pak Joko Irianto, putra nih bukan? Terus ning Masjid Koro Tengah itu ada namanya Pak Rohman. Nah, dua orang ini ngobrol. Terus dari obrolan itu terucap atau keluar kata-kata gini, awake dhewe nganti tuweke seneng ngaji. Jebule yo mungkin hikmahe ket enom kae awake dhewe sok ngumpul. Jadi dulu masjid itu yo enggak banyak kayak gini. Jadi yang Karangturi sholatnya di Koro Tengah. Nah di sana ada kegiatan. Nah Pak Joko sama Pak Rohmat itu berkegiatan bareng. Nah dari situ terus akhirnya ada masjid di sini si makmurnya Pak Joko dan teman-teman dan para jamaah dari Masjid Al-Ikhlas yang sono ya Pak Rohmat dan para jamaah dari Masjid Mutakin. Nah maka nek kamu mau bertanya itu ketua-ketua takmir itu saya yakin itu nom-nomane itu mesti seneng ngaji. Makanya kamu kalau itu bukan berarti beda di ketua takmir enggak gitu juga, maksud saya biar kamu itu sampai tua jadi orang solih lah. Nom itu seneng ngaji, seneng kumpul. Nanti kalau kamu kenal ketemu orang kan main mana Mas dulu kenal ini enggak gitu. Kenal Fajar enggak sih gantengnya loh.
Sing rambutnya saiki gondrong nek buntute. Iki jenenge Pajar. Iki sebelah jenenge Raka. Raka sapa Mas? Raka kok ora ya. Raka wicaksana. Raka Adi. Raka Adi. Sebelah jenenge Fadil. Nah, gitu gitu. Jadi seru loh punya teman beda kampung gitu. Kapan-kapan dia nek lomba futsal ya, sing menang masjid gede. Nek futsal kampung itu biasa. Nah, maka imani mimpin azan ya Allah wa iyyakum, kalau umat anak muda sudah tidak ada yang ngajari, sudah tidak ada yang menginisiasi untuk dikumpul ke gen ngaji bareng, maka apa? Fa'af tahu bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Kowe ketemune karo orang yang ngajari tanpa ilmu, akhirnya dia sendiri keliru dan membuat kamu tersesat. Wah, repot. Makanya saya ngisi gini bukan berarti saya terus ilmunya paling piye, enggak. Kadang ada jamaah itu yang tanya, saya nggak bisa jawab, saya bilang saya nggak bisa jawab. Saya minta waktu untuk nyari dulu jawabannya. Oke. Dan kadang juga mungkin takmirnya nek saya salah ngomong ya dikoreksi. Salah itu tak yang kayak gitu, yang bener gini. Saya welcome gitu. Tapi nek kamu ketemu nih wong sing gak duwe ilmu, iku dia selalu merasa benar. Nek dikoreksi gak gelem, amuk-umuk. Maka yang terbaik ya mumpung ini momennya masih sangat-sangat baik, sangat-sangat fresh. Maka saya memotivasi diri saya untuk mengusahakan hadir selalu dan panjenengan diusahakan untuk selalu hadir juga, karena jangan sampai jangan ketemu orang aneh-aneh gitu kan. Di Indonesia itu enek apa gufron, mama gufron, terus kuwi wong ra genah ya. Terus itu belum selesai enek abah aos. Saya itu bukan beribadah untuk Allah, tidak beribadah untuk Allah, tapi saya beribadah karena Allah. Jadi main-main kata dibolak-balik. Padahal Nabi itu mengatakan akan ada orang yang tercebur di neraka yang paling dalam gara-gara ucapan. Hati-hati. Mengaku iso ngomong karo semut, karo setan, karo malaikat, karo bidadari, karo mana Mas? Banget. Tapi kalimatnya podo. Inna makoli kuwi tok. Padahal itu diucapke kudune kan artine padha kok iso iku dadi omongan karo semut karo macam-macam itu gak masuk akal ya. Ngono kuwi yo enek sing percaya. Terus enek pesantren tertentu itu minta ijazah ke dia terus sikile diambung-ambungi. Terus kurang ngombene ini berebutan iki. Alhamdulillah. Makanya wali bimbing azan ya Allah wa iyyakum. Dalam Islam amal itu tidak cuma soal amaliyahnya, tapi ilmunya itu juga harus ada. Makanya Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, amal itu nggak pernah kami ajarkan, nggak pernah kami contohkan, ya nggak ada gunanya, sia-sia. Makanya ketika kamu bertemannya dengan orang-orang yang masih mau duduk di majelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah, insya Allah nek kowe ngomong umpama kowe ora ngaji tentang cara fikih salat nek enggak teke wong sing salat tapi orang salat ini hasil majelis dia, maka insya Allah aman. Tapi nek wong waton enggak teke bingung dhewe nek wong Allahu Akbar terus ana wong sing aneh-aneh wae. Nek wong sing ini Allah enek sing jekene samping ngene iki enek. Terus Singapura delok ini umat. Makanya ketika kamu belajar dengan tidak pakai ilmu pusing. Makanya yang penting adalah bagaimana kamu itu majelis ilmu, datang ke rumah Allah, kemudian hadirkan hati yang ikhlas belajar. Dan belajarnya nggak usah lama-lama, kesuwen yo ngantuk. Makanya sisanya tanya jawab. Nah ini bikin azan ya Allah ya saya sambung sedikit. Perkataan para ulama, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Imam Bukhari mengatakan ilmu itu harus ada sebelum kamu ngomong dan berbuat. Jangan sampai nggak pakai ilmu, bahaya.
dengan pakai ilmu, otomatis kamu berteman dengan orang berilmu, maka omonganmu akan benar, perbuatanmu akan lurus. Ibnu Sirin mengatakan innal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu ya agama. Agama itu hakikatnya kembali kepada ilmu. Maka di mana kamu ngaji, lihatlah orangnya, sumbernya, ilmunya. Jadi jangan mau lihat orangnya berjenggoten terus ketok piye ora ya. Bahkan enek wong jenggoten nganggo gamis nganggo sorban. Kuwi dikir la ilaha illallah iki nganggo kerekan lho. Tasbih gede-gede sampe iki. Tidak mesti orang dengan penampilan Islami itu menggambarkan orang alim. Banyak orang yang pengen dipuji-puji dengan penampilannya. Makanya ketika ditanya bisa jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang krusial, insya Allah itu pertanda ilmu. Saya tak tekoki masih jiro telu ngarep iki Allah ada di mana, Mas? Di langit satu kamu, di langit ketujuh dua sebelah Allah ada di mana? Sak ngertimu wae Allah ada di mana? Di langit. Ini telur-telurnya langit ya, contekan gitu. Sebelah di mana-mana. Ini udah dua jawaban beda. Mana? Di aras. Ya aras bisa masuk ke langit lah. Berarti masih dua. Mana? Di mana-mana dua. Mana? Di mana-mana. Ini baca. Di hati, di mana-mana di hati, di langit tiga, di aras sana, di aras kayak nyontek padil, di atas. Jadi dari jawaban semua ini paling tidak ada tiga perbedaan. Satu di langit, ya di langit itu termasuk di aras, di langit ketujuh, di atas, ya. Terus di hati ini, terus di mana-mana tiga. Ada tiga lah, bisa dibilang minimal ada tiga perbedaan. Nah ini pertanyaan saya, Tuhan ini satu atau tiga? Satu atau tiga? Satu. Berarti saya dijawab tiga. Kemungkinan salah satu benar atau semuanya salah. Cocok kan? Nah, maka kita perlu belajar Allah itu ada di mana. Penting loh itu. Ben marah kita tambahin pojokan. Mas, Allah di mana? Lebih dekat urat nadi, ini malah tambah kepapat di jalan kepapat. Sebelah di aras masih papat. Sebelah apa? Bersemayam di aras, Mas. Jadi empat, paling tidak ada empat pertanyaan, pernyataan atau jawaban. Nah, biar sama, maka perlu belajar. Kenapa? Karena hakikat ilmu itu agama. Maka kamu sepintar apapun, kalau nggak lurus akidahnya, gagal, nggak lancar. Makanya ada dokter yang bunuh diri. Apa dia bodoh? Tidak. Sekolah kedokteran angel. Mlebune wis angel, kanthi lulus kuwi tambah angel. Omene bayare iku larang. Nek kanthi lulus iki berarti wong pinter. Dokter-dokter itu puncak orang pintar-pintar semuanya. Bunuh diri. Dokter. Ada lagi yang spesialis bunuh diri, tambah pintar meneh. Nek dokter itu kan dokter umum. Ini spesialis yang dhuwure meneh, bunuh diri. Nggih. Nah, mari kita samakan persepsi tentang Allah itu ada di mana. Kamu hari ini duduk di atas bumi. Di atas kamu ada langit dunia. Di atasnya ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ke-7 ada Baitul Makmur. Ayo Baitul Makmur apa? Acung yang bisa. Saya katakan
Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat di mana 70.000 malaikat masuk setiap hari, dan yang masuk itu keluar dan gak pernah kembali. Kenapa? Karena yang di bawahnya ngantri buat naik. Karena setiap lapis langit itu tidak tersisa tempat melebihi 4 luas jari kecuali ada malaikat yang sedang sujud. Mereka naik ke atas untuk giliran masuk. Nah, di atasnya itu ada Sidratul Muntaha. Sidroh ini bidara, muntah itu yang paling akhir. Nah, maksudnya apa? Sebuah tanaman bidara yang sangat besar, tidak ada durinya, daunnya berwarna-warni, dan itu menjadi pengakhiran yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Yang dari bawah ke atas itu apa? Doamu, amal ibadahmu, kemudian apa yang kamu minta itu naik sampai di situ. Termasuk manusia terbaik dan malaikat terbaik pernah sampai situ, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihi salam. Mereka tidak bisa lebih dari situ. Di situ titiknya. Kemudian di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, surga tempat kamu nanti berpulang. Jannah di surga, ma'wa tempat tinggal. Tempat kamu tinggal nanti di surga itu. Di mana Jannatul Ma'wa itu isinya surga-surga yang kayak bintang-bintang bertebaran, yang kayak bintang-bintang, makin tinggi makin terang. Yang paling tinggi paling tengah namanya Firdaus. Dari Firdaus ngalir sungai-sungai ke surga-surga itu. Minimal ada 4 sungai. Sungai susu yang tidak pernah bau, sungai madu yang tidak pernah palsu, sungai Homer ciu yang tidak pernah bikin kepala ngeluh, dan sungai air putih yang tidak pernah terkontaminasi. Minimal ada 4 sungai ini. Nah, kemudian di atas itu semua ada kursi Allah. Kursi Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah dibandingkan dengan semua langit, bumi, dan isi-isinya itu kayak cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Nek cincin itu tak di tengah sini masih kelihatan, tapi nek cincin di tengah padang pasir dan gak kelihatan. Nah, yang jadi padang pasir itu kursi Allah, yang jadi cincin itu semua yang ada di bawah kursi Allah. Nah, kita ada di antara cincin itu dalam bentuk planet, masih ada benua, masih ada negara, masih ada kabupaten kota, masih ada kecamatan, kelurahan, akhirnya ketemu dusun. Nah, di sini kamu berada. Berarti kamu itu gede atau cilik? Kecil biar cukup kamu itu. Dan di atas itu masih ada air, di atas air ada arsy Allah. Nah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh arsy, tidak. Dan ayat yang menyatakan Allah bersemayam di atas arsy itu ada 7. Sedangkan ayat yang melarang makan babi ada 4. Sedangkan ayat yang melarang mencuri ada 3. Sedangkan ayat yang melarang untuk bermain judi ada 4. Ayat yang melarang untuk berbuat riba ada 9. Berarti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, yang semisal dengan itu jumlahnya banyak. Nah, ayatnya 4 aja, dari kecil sampai kamu gede, insya Allah sampai tua kamu gak mau melanggar soal makan babi tadi. Maka Allah bersemayam di atas arsy, ayatnya ada 7. Belum lagi ayat yang menyatakan Allah itu di atas itu ada sekitar 21 kalau nggak salah. Itu jadi lebih banyak lagi. Sehingga Ikhwanuddin azani Allah di sana dengan maha agung dan maha besar. Allahu Akbar dan Allahul Adil. Allahu Akbar itu berarti secara zatnya Allah lebih besar daripada semua yang di bawahnya. Allahul Adil berarti Allah punya kuasa melebihi semua yang ada di bawahnya. Saking kuasanya, Yunus alaihi salam ketika berada di tengah lautan, di dalam kegelapan perut ikan, di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya malam, beliau ditelan ikan paus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada ilah yang berada disembah selain Engkau, ya Allah, aku ini orang zalim. Allah walaupun di sana Allah mendengar. Makanya Allah mengatakan fa inni qarib, aku itu dekat. Nanti dalam ayat yang lain dikatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada tali sendal. Nanti dalam riwayat yang lain atau ayat yang lain dikatakan lebih dekat daripada urat nadi. Ini menunjukkan bukan Allahnya sebagai Allah dengan zatnya mendekat kepada kita, bukan, tapi kuasanya.
Sehingga kalau jenengan paham benar yang tak jelas kayak ini, maka jenengan akan ngerti kenapa dalam Islam kita tidak boleh mengakui ketuhanan Isa Al-Masih, karena Allah yang di atas sana tidak akan pernah cukup untuk masuk ke dalam bumi. Bumi itu terlalu kecil, terlalu rendah, terlalu hina. Apalagi sampai dilebokkan ke perut seorang wanita namanya Maryam, tinggal di situ 9 bulan 10 hari, kemudian keluar melalui jalur kemaluan, jadi seorang bayi yang gak bisa ngapa-ngapa, terus dipertuhankan. Makanya Kristen yang awal itu tidak pernah menyembah Isa Al-Masih, beratus-ratus tahun kemudian baru dia dipertuhankan. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berbahagialah kamu jadi orang Islam. Dan tadi akidah yang sangat lurus yang saya sampaikan, Allah ada di sana. Nanti ada orang ngaku-ngaku berpikir tertentu, orang muter-muter, orang nari-nari, Allah katanya menyatu sama dirinya. Tidak mungkin, jelas itu keliru. Nek nganti tenan dek krasa nek sing mlebu, aku yakin kuwi setan gitu. Nah, bukan Allah. Makanya tidak ada ceritanya Nabi Muhammad sebagai orang paling alim, paling solih, paling segala-galanya kok kemudian ngaku Allah nyatu dengan dirinya, itu tidak ada. Dusta ini. Nah itu akidah. Makanya di sini dikatakan tentang oleh Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinu. Hakikat ilmu ki agama. Kowe mek dadi wong wae ora apa-apa. Ning nek ilmu agamamu luput, bahaya. Kamu jadi seorang jenderal tak pakai agama, kamu bantai orang. Kamu jadi pejabat gak pakai agama, kamu akan menyengsarakan rakyat. Kamu jadi pimpinan perusahaan gak pakai agama, maka karyawanmu naik suara digaji. Makanya agama itu penting. Nah kayak Amerika gak pakai agama, belokan Amerika itu pembunuhan setiap hari, pemerkosaan setiap hari. Apa kita mau ikut-ikut kayak gitu? Dan pembunuhan di situ gak main-main, karena senjata itu bebas. Mereka itu bawa tembak nang sekolah, tembak di pos kancane dhewe coba. Paling nek kowe ning sekolah paling bawa tembak dobris kayak der gitu. Nanti orang dobris lagi maksudnya ini. Enggak tahu. Oh enggak tahu. Oh ya kan ya. Astagfirullah. Itu dolanan paling jos zaman kuliah dobris. Jadi kertas gitu kayak buku kesiune kecil-kecil, kalau nek di kayak tembak kayu ketek malah kena itu dor. Tak dor bentuk itu dolanan paling seru zaman dobris, orang katanya dobris ya. Ya. Oke. Fandur aman tak kudu dinami. Maka belajar agama dan lihatlah kowe ngaji karo sapa gitu loh. Jangan sembarangan orang. Makanya gini, saya ada di sini itu disepakati atau disuruh oleh ketua-ketua takmir jenengan. Nek misal ada satu aja yang nggak sepakat, aku mau ngasih ngajar kuwi, berarti saya dalam hal ini yang disampaikan ada yang khawatir saya nyampe ke sing keliru, atau yang khawatir yang keliru. Tapi ala kulli hal, saya ada di sini kan orangnya ngomong dhewe mrene gitu loh. Ada takmir-takmir kalian itu coro dalam dunia industri namanya quality control. Berarti sudah melewati quality control untuk sampai sini gitu. Terus beliau yo memantau. Ini nek ngomongin keliru, selesai sudah, coret gitu ya. Gitu. Walidin azali Allah yakum. Imam Ahmad berkata, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Manusia itu nek belum berpikir, belum merenungi, meresapi, dia harusnya lebih butuh pada ilmu dan serakung dengan orang-orang yang berilmu daripada makanan. Nanti dijelaskan oleh sebagian ulama, kenapa? Karena kamu nek makan paling-paling mati, luwe, ngelak. Tapi nek kamu nggak pakai ilmu, kamu makan tapi makannya barang haram. Makanya sampai ada kata-kata gini nih, orang non muslim itu sampai punya kata-kata gini, salah orang luar Jawa itu. Semua yang berkaki 4 kami makan kecuali meja. Makanya saya pernah ke sana itu. Teman saya turun tuku Indomie ning burine lagi beda kiri. Karena tadi slogan ini semua di darat dan berkaki 4 kami makan kecuali meja ora doyan. Semua yang di air kami makan kecuali kapal selam. Muni ning ngono. Makanya nek memang kapal selam masih enak itu yang pempek enak. Tapi tadi sebuah filosofi yang keluar dari orang yang tidak muslim
itu siap memakan semuanya, termasuk kowe dari dipangan. Hadirin azan ya Allah. Kesimpulannya terkait berteman dengan orang baik, orang solih, nah, kumpul di masjid, yaitu bahwasanya kita harus hidup pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, maka hati-hati amal kita bisa tertolak. Cuma ngikuti teman untuk nuruti hawa nafsu, para lagi bisa sesat, para lagi nyesat wong liya, dan kita harus berpegang pada agama, bukan kebiasaan. Ning kene biasanya nek wong jagongan ki nek mendem, ndak, aku wong Islam. Aku bar nyinom boleh orang nganggo teman-teman moh gitu ya. Nah, termasuk nek kowe nyinom kok enek wong mendem ngopeni, mau main ngopeni moh, ndak. Saya ngladeni tamu, orang ngladeni wong main. Nek enek sing main tinggal ya, rasa tim. Nek jenengan ngomong kula ngekeki kuwi mending aku mulih ora nyinom ning nggonmu. Kowe tak kucilke biyen aku cek di Gusti Allah. Ngono. Enggak apa-apa. Hadirin azan ya Allah bayakum. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sumonggo. Sebentar kita jawab ya sebentar. Monggo silakan, acung. Ya Mas. Sebutkan nama sama masjidnya ya, aku dan kelingan. Nah itu ada mikir. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Ramadan di sana dari Nama saya Ramadan di sana. Rahmat Adeswir di sana. Panggilannya Wibi. Dari Masjid Al-Ikhlas. Pertanyaan tadi materinya agak menjauh dari jawaban tadi. Apa tanggapan yang Maksudnya pertanyaanmu di luar pembahasan, tidak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan atau tanggapan kita ketika ada teman kita yang sedang mengadu domba kita dengan orang lain? Mengadu domba dengan orang lain. Ketika ada teman yang mengadu domba kita, yang mau tanya berikutnya dikasih mic-nya. Nanti setelah ini langsung geser. Siapa yang mau tanya berikutnya? Gak ada. Ulang ya. Ini loh. Mic di belakang ada mic Mas? Oh ada. Oh iya wes. Oke. Tak jawab dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita diadu domba? Makanya hadirin azan ya Allah ya. Nabi mengatakan unsur akhokat doliman au matuman. Tolonglah saudaramu yang dolim atau terdolimi. Sahabat ketika dikasih tahu begitu, mereka mengatakan, nek orang terdolimi kami tahu cara nulungi. Mau digepuki ya tak selamat ya tak tambani. Tapi nek orang dolim cara tolongnya gimana? Kata Nabi, cegah dia dari berbuat dolim. Cegah itu gimana? Kowe lagi ngedua keluar kae to. Ojo koyo ngono kuwi kleru. Nek misal berani, nek gak berani, maka kita datangi orang yang diadu kita itu. Aku ngomongnya jika ngomong kayak gini neng kowe, takkan dari yo. Aku rata ngomong kuwi. Intinya mau aku ora pengen padu, ora pengen rame. Dan menurutku kayak ulah si fulan kayak bagus sih, nggak usah kita berinteraksi dengan si fulan itu. Karena modelnya tumbak cucuan. Tumbak cucuan itu adu domba. Dan di dalam Islam, Nabi SAW mengatakan ayatul jannata al-qota. Tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu orang lain. Tidak bagus. Jangankan kok sing diadu orang, kamu ngadu ayam, ngadu kambing itu tidak boleh dalam Islam. Pedusku ya digaproke menang sing di. Mau naik pedusku melayu, cepene PN tidak boleh. Ayam ya itu adu ayam itu tidak boleh. Nah ini adunya orang ayam Mas, adunya jangkrik ya tidak boleh. Adunya cupang ya tidak boleh. Semua bentuk pengaduan, ngadu binatang apapun tidak boleh. Umpama boleh, bukan diadu gitu tapi adu balapan kuda boleh, balapan unta boleh, gitu loh. Boleh itu nek balapan ya, beradu cepat-cepatan. Nah maka gitu ya Mas. Jadi caranya nek mampu dengan kasih tahu kepada orang yang ngadu itu, ojo mbok lakoni koyo ngono aku ora pengen adu karo sapa-sapa. Nek wani, nek ra wani maka kamu cari orang yang sedang diadu itu untuk yang pengen diadu sama kamu itu, terus kamu dudukkan masalah. Iki wong ra bener, aku gak ngomong apa soal kowe, terus kowe
yo orang perlu memperjelas apapun tentang saya, kok saya itu tidak sedang ingin bermusuhan dengan siapapun. Kira-kira begitu nih Mas. Jadi itu jawaban umum. Nek detailnya seperti apa kan yang tahu beliau Mas Windy. Tapi nek mau cerita detailnya ya aku bisa jawab terus semua detailnya. Tapi nek dengan ceritanya umum, ya jawaban saya umum seperti itu. Anda silakan Mbak. Nama masjid. Mati Mas. Baterainya tak Mas. Oh ya tes. Pak Nabila Nurul Iman. Sudah nyala. Saya pernah belajar di lingkungan pertemanan yang sangat toksik. Dan suatu saat itu pernah saya mendapat kejadian yang membuat saya sakit hati dari teman saya. Dan dari situ saya memutuskan untuk menjauhi. Tapi saya tidak memutus masih sakit hati Ustaz. Tapi saya memilih untuk menjauh karena perkataan para sahabat kita harus menjauhi orang-orang yang menyakiti kita. Lalu dari situ apakah sikap kita itu mendapat dosa dari kesalahan karena memutus tali silaturahmi atau bagaimana? Baik. Waalaikumsalam azan ya Allah wa iyyakum. Apakah dosa ketika kita menjauhi orang yang toksik? Jawabannya enggak. Tapi ada tapinya. Kalau pada akhirnya ketemu papasan, ya berusahalah untuk tersenyum atau berusahalah untuk mengucap salam, atau kalau dia mengucap salam berusahalah untuk menjawab salam. Jadi kita coro aduh kita gak nyedak, tapi akhirnya ketemu ya tetap mesem gitu aja. Jadi bukan kayak biasanya misal pokoknya renek dibolehi, pokoknya lorot dipilihi, dijak mengaku, dijak jajan, nah itu biasa nih. Tapi karena ternyata terbukti orangnya toksik, hidupnya tuh menyusahkan, agar ketemu mesti ngutang ragelemu balik ke gitu kan, tembungin nilai nih dipek gitu kan. Nah maka kalau seperti itu sebaiknya nggak usah terlalu dekat. Nah, silakan berteman tapi jangan jadikan sahabat. Nah itu Mbak Nabila Maturnuwun. Silakan yang putra. Mic-nya kemana tadi? Nah yuk digeser, siapa yang mau nanya? Nah di depan nih, masih depan nih. Nah, Mas siapa? Nama panggilannya aja nggak apa-apa. Sebenarnya perkenalkan saya Lintang Ustaz. Lintang, oke. Dari Masjid At-Taqwa. Oh, aku dekat. Iya. Oh saya ketemu lampunya ya. Oke. Dekat berapa orang? 2. Oh ya, silakan. mengenai materi yang awal tadi tentang yang Ustaz sampaikan tentang berkumpul di masjid atau teman. Ya. Bagaimana sih caranya kalau kita mengajak teman yang notabene itu jarang ke masjid, tapi biar enak gitu kalau kita ngajaknya nggak tersinggung. Ya. Oke. Pengalaman ya, sharing pengalaman. Nanti mungkin bisa diamati apa yang sedang terjadi. Saya dulu waktu kuliah semester 3 itu 3 atau 4 gitu. Itu saya nyelengi. Nah duit yang hasil nyelengi itu, terus saya pulang anggar Jumat, Sabtu, Ahad itu pulangnya di Jateng, kuliahku di Jogja. Nah saya celengi, begitu ngumpul, saya kumpul ke tamu-tamu Jateng itu. Ayo nak masjid, mau masuk, tak mau ke susu segar, dong ngumpul. Susu segar saya sih buka, susu segar ngarep SD itu. Nah, ngumpul, ganti susu segar. Ya kok saya ngaji kok bareng ngaji tak kuat Akhirnya kita kumpul ngaji. Waktu itu saya yang isi, rodok nekat terus saya iso-isone. Penting mereka kumpul di masjid. Soalnya aku kalau kumpul di peramatan aku sing mau. Nah, mereka seneng, aku kumpul di masjid. Nah, kumpul lah di masjid. Kita ngaji gak lama, paling setengah jam ya. Baru ngobrol kayak gini gitu kan. Nah kemudian jaluk susu segar. Waktu kuin tak misal orang segini tak paling ngomong 30.000, gosok 45. Karena susu segar waktu itu reganya mungkin di 1.000 rupiah.
Nah, itu yang saya rasakan, menurut saya itu sangat indah. Dan pada waktu itu duit dewi, tidak dari takmir. Makanya sekarang ini kan formulasinya kan dari takmir gitu. Nah, harapannya nanti pas geser nih takwa, nah itu jenengan iso yuk ngajak teman-temannya untuk nongkrong, bahasa orang ngaji, yuk nongkrong di masjid. Oke, kanca-kanca sama kampung-kampung liyo gitu kan. Iku nek gelem, nek gak gelem kalian bisa berdua ini memformat sebuah acara yang khusus untuk anak muda di masjid situ. Ya sing ngerti anak muda situ senengnya apa jenengan. Misal senengnya apa ki camping, nah dibikin camping, atau mungkin senengnya apa ya, monggo lah jenengan yang bikin. Nah nanti baru didatangkan atau diajak ustaz untuk isi. Nah, atau mungkin senangnya coaching bisnis, yuk cerita bisnis, atau cerita tentang pengalaman sekolah, kuliah, atau mungkin cerita macam-macam lah, atau mungkin ditekake ahli konten kreator, nah gitu. Jadi mereka datang untuk belajar selain agama, tapi nanti di tengah atau di awal atau di belakang dikasih muatan agama, gitu. Terus dikasih doorpress, makanya kan kajian ini nanti dengan lagi bisa ini ya. Nah itu nggak salah dari awal kemarin yang Alifas ada doorpress itu. Oh ada, itu mantuk foto kayak tapi enak, jadi ada doorpress ya. Jadi sebenarnya ini kegiatan ini adalah apa ya, bisa dibilang adopsi masa muda kami Pak Kuat gitu kan, tentang bagaimana kemudian berdakwah pada anak muda. Dan saya isi kajian itu di puluhan masjid pada waktu itu yang ada kajian anak muda cuma Nurul Iman, paling enggak sih di masjid saya isi dulu. Nah termasuk di At-Taqwa kan nggak ada. Nah maka dengan kita kumpul dan diskusi, yuk digeneki pirang masjid ini kumpul kita nong nanti masjid ini kumpul. Nah di situ kita tuh karena kita itu peduli, kita itu sayang sama anak muda, jangan sampai apa ya istilahnya, jangan sampai belok ke jalan-jalan yang nggak benar. Nah maka tugas jenengan khusus untuk yang jetak, tugas jenengan adalah mendesain, memformulasi acara apa yang cocok untuk mereka sesuai kebutuhan mereka. Nah nanti dengan sounding ke menyalurkan Pak Mas ya, Pak Sigit, nah, tentang desainnya itu nanti biar Pak Sigit ngajak ngobrol saya, nanti tak kasih insight biar nanti bisa kumpul di situ. Jadi udah lama kita itu pengen dan ini sudah terlaksana, dan jenengan baru datang tidak apa-apa. Maksud saya jenengan istiqomah seminggu sekali ketemu di situ, nanti jenengan bisa melihat dinamika ini, nah nanti bisa dibawa ke At-Taqwa gitu ya. Jadi sampai saya pernah merencana sama Pak Kuat nih apa nyewa villa gitu kan, ngaji di Noto satu kitab sampai rampung ya, kitab itu saja, tapi kitab akidah juga sampai rampung, nanti disampaikan dari awal sampai akhir. Tapi yo enek makan-makan, enek sholatnya, enek apa, enek mau bule barbekyuan, makan bakar, rakyatnya dibakar orang daging tapi jagung, tidak ada masalah. Jadi mencoba untuk sesuai dengan apa ya, dinamika anak muda sekarang, tapi tidak mengurangi esensi untuk mengajak baik. Mantap ya Mas. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Mas siapa tadi? Lintang, Mas Lintang. Oh, Mbak, belakang. Oh, tuh yang ini sudah kali harap. Ya dah di tempatnya. Sandy yang di SpongeBob SquarePants itu. Betul kok hati yang ada di gondong. Oke. Adu domba tadi, pertanyaannya Mas Wibi. Ini. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang mengadu domba saudara sendiri sudah kamu jelaskan daerah orang peduli,
kamu luruskan dia nggak mau, ya sudah dijauhi, tapi bukan berarti diputus hubungan, enggak. Maksudnya gini loh, nah misalnya ngomongnya neneng kono, ya sebenarnya rasa rono gitu. Tapi nah, akhirnya ketemu, ya salaman, ya senyum, ya ngobrol biasa tak perlu nih gitu. Jadi tidak perlu berinteraksi kayak dulu. Jadi interaksinya dikurangi. Karena orang kayak gitu itu makin sering kita interaksi itu malah kadang itu malah dia itu malah jadi. Cuman walaupun begitu, nek jenengan mau, Nabi juga punya tips tahadu tahabu, kasih hadiah timbul cinta. Nah orang kayak gitu barangkali dengan jenengan kasih hadiah dia akan berubah, ya mudah-mudahan bisa kalau mau. Tapi hadiahnya segede apa, sebanyak apa saya tidak tahu. Makanya jenengan pengen nyoba dan punya kelonggaran rezeki, coba tak jajak mie ayam malih orang malih, juga sesuk coba nih jajak bakso, orang malih sesuk coba tak tukok HP, orang malih sesuk coba tak tukok motor, yo cek ra malih, ya wis tinggal kamu mau nututi sebanyak apa kan. Nek terlalu banyak kan ya mane pas ditututi ternyata ora gelem mandek kan itu repot. Makanya prinsipnya dalam Islam itu kita diminta untuk memberikan hadiah kalau mau untuk merubah orang. Tapi kalau orangnya perangai secara hati sudah keras dan susah dirubah, maka dalam kondisi apalagi sudah sakit hati, kecewa dan seterusnya, ya mendingan jangan ditambahin sakit hati, ya kita menjauh, tapi tidak untuk berpisah. Jadi menjauh dalam rangka agar tidak tersakiti lagi gitu. Lebih kepada menjaga di situ aja, dan hati kita itu tidak diurat-arit sama yang bersangkutan gitu. Makanya Mbak Sandy, nah, silakan yang lagi. Halo, oh Fajar, wes ini kau Fajar ya. Nama saya Fajar. Mas Fajar dari Nurul Iman. Sholat Jumat ada tertentu sholat Jumat kalau sampai diganti hari sholat zuhur. Sholat Jumat dalam keadaan tertentu apa bisa diganti dengan sholat zuhur? Bisa. Keadaannya apa? Orang yang wajib sholat Jumat itu siapa? Laki-laki, merdeka, tidak safar, kemudian sehat. Berarti yang bisa mengganti sholat Jumat dari sholat zuhur adalah orang yang safar dan orang yang sakit, termasuk wanita. Wanita itu nggak wajib Jumatan, maka dia bukan di rumah sholat 2 rakaat enggak, tapi sholatnya 4 rakaat zuhur. Tapi piknik. Oh. Ya, jadi kan gini, ketika kita mau safar ya, maka safar yang membolehkan atau dibolehkan menjamak qashar termasuk meninggalkan sholat adalah safar yang niatnya adalah kebaikan, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Nah, sehingga kalau touring ini niatnya apa? Oh, aku touring arep nang Sumatera kok bantu wong sing kena banjir, ya, itu sama baik. Kok terjebak atau motornya mogok di tengah hutan sawit, nah akhirnya gak sholat Jumat tapi sholat zuhur, gak apa-apa. Tapi nih, jenenge touring kan gak dewean, mesti ada temen itu. Nah misal motornya ada 10, maka 10 orang ini sudah cukup untuk Jumatan. Kudune ya Jumatan wae ning hutan sawit. Berdua toh. Nanti ada loh madhab tertentu yang membolehkan berdua untuk Jumatan itu, kalau gak harus 40 gitu. Artinya gini Mas, ini hukum saran gue. Nek bisa ketika ada hari, tanggal atau jam tertentu di mana kita itu punya kegiatan ibadah khusus, mobil khusus Jumatan, maka sebaiknya kita itu mengagendakan untuk menanti Jumatannya, jangan malah digeber sampai akhirnya motornya macet. Dan saya tadi terkait pertouringan itu kadang itu sedih. Saya ini touring kalian kendaraan bensin, kesel segala macam, tapi syariat agama malah kadang ditinggal lagi. Aku dari Nurki ke Mutakin itu kadang sadurunge adzan 10 menit sok kayak pas ngantuk kayak saya mampir di Indomaret, detak barrier ada Indomaret Mas. Mampir situ karena naik koin gitu Mas, toko kopi dan melek. Mesti agak subuh nih ngono kayak naik touring. Lah ada subuh kalau aku Ramadan aku main di masjid, ini mau anteng ngopi kalau tadi itu. Makanya ya, kalian yang senang touring bukan
itu haram enggak? Touring itu boleh, tapi dalam kebolehan itu jangan sampai menabrak syariat. Kamu yang sedang mancing itu boleh, tapi jangan sampai loh maghrib cek mancing padahal kudu sholat. Usik iki wong itu iwak, lah sore ora itu. Ketok ning cilik-cilik cetol karo wader karo apa iki sepak. Terus bareng ngenteni apa? Barangkali kok bar maghrib entuk kok paus yo ora. Ya, jadi jangan sampai perkara ubah kamu lebih utamakan meninggalkan yang wajib. Maka Mas Fajar, jadi nek saged touringnya niku ampun pas Jumatan atau pas dome Jumat, misal mlaku kira-kira iki nek masjid kok bar kaya alas ketemu masjid neh iki butuh waktu sejam. Nah, mending mandek sik tak durunge mlebu alas. Gitu. Nanti sangat digas. Ya digas ya sosok ngono kuwi mau dadi gitu. Silakan yang putri. Tadi yang salah tadi. Udah pegang mic belum? Sambil ngaco megang mic. Piye, Mbak? Safa Marwa dari Ar-Rahman. Piye Mbak Safa? Semisal kita kan punya salah sama teman terus kita minta maaf. Ya. Tapi teman itu kayak masih foto ke kita. Ya. Terus caranya piye? Terus kita itu minta maaf lagi atau dibiarkan baik? Oke, ditunggu dulu. Jadi ibarat minum atau ibarat makanan masih panas, kamu itu suruh meminum atau memakan dari pinggir, maka kalau sudah dingin kamu bisa hidup dari tengah, maka ketika orang itu masih emosi, maka jangan langsung ditimpali dengan komunikasi tertentu karena dia belum tentu siap. Nah, butuh proses, maka proses itu yang jenengan harus lakukan. Oh, saya ini sih nesu, sesuk coba. Dan tadi yang saya bilang tadi, Nabi mengatakan tahabu, bawakan hadiah barangkali nanti akan merubah keadaan, maka itu perlu dicoba. Dan hadiah bukan berarti sesuatu yang mahal. Misal, ngerti temanmu itu senang cilok, gawa cilok. Nah, barangkali ciloknya ditompo nih, kowe ora ditompo permintaan maaf ya, paling tidak itu satu langkah ke depan. Dan apa ya? Seni minta maaf itu jangan harus mencarinya sendiri ya, sesuai keadaannya masing-masing. Wabil khusus nanti kalau sudah rumah tangga, itu setan itu setiap hari menggoda manusia untuk berantem. Maka gimana caranya agar gak berantem ya? Biasakan meminta maaf. Makanya anak saya padu, anak saya itu 6 gitu. Itu kadang dolanan nopo terus dadine padu piye gitu. Mak seneni kabeh. Ayo, sapa sing salah? Dia saling gunting, wes loro kabeh minta maaf. Ya tapi dia yang salah, mau enggak tak selesai, minta maaf. Jadi harus minta maaf, harus dua-duanya harus minta maaf. Nah, karena masih pada kecil loh, itu baru minta maaf. Ayo adiknya nyium kakaknya nyium adiknya. Kok ngambungnya kan biang-biang gitu. Nah, akhirnya yo, wes berarti dolanan meneh, padu meneh. Jenenge tak cilik gitu. Silakan yang laki-laki. Mas Jan iki lho dihubungke. Kan tak ada lho Mas Fadil itu. Oke, Fadil itu Fadil. Odo Fadil. Perkenalkan nama saya Muhammad Asad Fadil dari Masjid Rahmat. Mau saya tentang yang tadi awal-awal bahas tentang kayak di zaman sekarang tuh teknologi itu gampang banget Ustaz ya. Jadi kayak berita itu entah benar atau salah itu mudah masuk ke kita, apalagi yang aktif bermedia sosial. Nah itu apalagi berita tentang agama yang sekarang kan banyak tuh kayak news kemarin yang ramai itu Samsudin atau Bigman atau siapa itu banyak sekali Ustaz. Pokoknya banyak sekali yang kayak gitu Ustaz. Nah itu gimana cara kita sebagai anak muda yang aktif bermedia sosial untuk biar kita itu mampu untuk menyadarkan
bodong gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama terkait berita. Nek pengen nyari berita, saya kembali ke kantor-kantor berita nasional, kayak misalnya kayak Kompas, Metro, TV One. Nek aku lebih senang nek TV One sih. Nah, karena mereka punya standar jurnalistik yang harus dipenuhi. Nek enggak nanti kena sanksi dari berbagai macam pihak, dari Dewan Pers, dari Komisi Penyiaran, belum lagi dari macam-macam banyak. Tapi netizen jurnalism, nah itu kadang ya tadi nggak tahu benar salahnya, penting posting, ya, penting viral. Nanti nek berita itu mengambil dari kantor-kantor berita yang besar. Nah, ada pun netizen jurnalisme itu cuma buat melengkapi apa ya istilahnya, tambahan data. Misal ada berita kematian pelari fisik Sorogo, gitu, ning Tawangmangu, gitu kan, 2 orang atau 3. Nah, di berita kan dia punya durasi cuma 30 detik. Nah, jadi peristiwanya atau detailnya piye, nah kita cari di medsos. Nah, ada netizen jurnalisme yang upload komplit, acaranya ini macam-macam. Nah, itu kalau berita. Kalau agama, maka saya akan kembali kepada orang yang kita percaya ilmunya, dan sisanya saya nggak akan mau nyoba. Jangankan kok agama, mau minyak kayu putih aja nggak boleh coba-coba, gitu. Iklannya juga menurut. Artinya gini, misal kamu seneng atau percaya dengan kajiannya, ini misal ya, Ustadz Khalid Basalamah, misal, sekali lagi misal, gue yakin kajiannya itu bener, hati-hati, disampaikan pelan-pelan gitu kan. Nah, kamu ngambil aja dari situ terus. Sisanya itu nggak usah kok lirik. Sama kayak madhab, ketika kamu belajar fikih, kamu madhabnya Syafi'iyah, belajar Syafi'iyah terus, jangan lirik yang lainnya dulu, pusing nanti. Nah, nek sudah punya fondasinya dari 1 atau 2 guru yang jenengan percayai, di mana 2 guru ini ya tidak saling bertentangan, baru kamu bisa lihat-lihat yang lain. Itu namanya filter. Tapi nek semua mbok lihat, semua mbok konsumsi, nggak bisa. Kamu akan muntah-muntah nanti, bener. Muntah-muntah, nggak sanggup gitu. Makanya saya tidak menonjolkan diri saya, cuma maksud saya silakan kamu pilih sendiri. Cuma saran saya, pendakwah terbaik itu yang menyampaikan ayat hadis. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Nabi SAW. Taraktu fikum amro ini, tak tinggalkan 2 perkara. Antadilu mata masaktum bima abadan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya yang berpegang pada itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Lu kabeh mengklaim Quran dan hadis gitu kan. Ya, jangan pilih mana yang paling hati-hati. Nah, saya dulu pas umuran enggak sekamu deh, rotok tua dikit ya. Itu saya oleh Basalamah itu saya dulu ngampus S2 itu dari Tanah Abang ke UI, itu butuh waktu 45 menit. Itu kupingku tak sembeli headset, ngerungoknya oleh Basalamah itu dari awal sampai akhir pada waktu itu. Jadi aku berangkat pulang itu paling enggak itu dengar kajian beliau itu 2 sampai 4 kajian, tergantung durasinya. Nek macet hujan itu yang tadi 45 menit bisa 1,5 jam perjalanan. Nah, gitu. Jadi Khalid Basalamah. Nanti rampung Khalid Basalamah itu semua video ini rampung. Nah, saya geser ke Reza Basalamah, Syafiq Reza Basalamah, masih Basalamah juga. Nah, itu rampung. Terus saya geser ke Rotok Lali. Nah, nggak salah ya, Piranda Adirja. Nah, itu rampung. Terakhir saya sekarang gesernya ke Zulkarnain Sunusi. Nah, itu muridnya Syekh Sholih Fauzan Al-Fauzan. Itu yang membuat saya terpikat sama beliau. Nah, beliau muridnya Syekh Sholih Fauzan Al-Fauzan. Itu mufti besarnya Saudi hari ini yang masih hidup, umurnya 85-87 tahun. Jadi rojonya kalau butuh fatwa tanya ke Syekh Fauzan. Nah, dan anak-anak
belakangnya tak kasih nama Al Fauzan belakangnya, nah, karena saking senangnya saya sama beliau, gitu ya. Jadi kamu pilih ustaz-ustaz yang hati-hati dalam menyampaikan. Ini itu tadi saya. Kamu boleh melu-melu ya boleh, tidak ya nggak apa-apa, silakan. Barangkali kamu senang sama sopo ustaz contohnya. Tapi ya kan lo ya, yang ngaji kita bukan cuma tematik. Jadi misal ya, dia punya kajian hadis arba'in dari awal sampai akhir. Nah, kamu biar dapat ilmu sing utuh, kamu dengerin tuh, misal sambil garap kerjaan, sambil ke kampus gitu kan. Nah, sing liyane gak usah mbok gagas. Nah, gitu kamu udah nyerap ilmunya itu semua, nanti nek kamu denger sing aneh-aneh nanti Samsudin ora ilmune dolanan khusus ngono gitu. Metu-metu ra pamben berarti mlebu penjara. Terus gitu ya. Jadi sing nyampaikan dakwah Quran hadis lah kayak tadi ya Quran hadis itu. Wah, nek ngerti omongane imam wong sing ora jamaah kuwi orang kafir. Tapi ku yo wong elek, luwih elek kaya amit-amit ngene. Kowe kok lek bojrot ngono kuwi. Imame dhewe iki lho sing ngomongnya nggawa kunti surga itu parah. Ya, jadi enggak cuma klaim, benar-benar berjamaah yang benar. Wong namanya juga Islam jamaah, LDI Islam jamaah, kudune ya berjamaah dengan kaum muslimin. Masuk kaum muslimin amor gak itu udah enggak benar itu. Ngomong cinta nih lirak-lirik sana sini udah enggak benar. Gitu gimana Mas Fadil? Dil, nanya Dil. Fadil gede wis Fadil cilik. Ngomong, diwakili Mbak Mula ya. Mbak Fadil. Yo, ngomong liya. Buat belakang dalamnya. Oh iya, Mbak Fadil tenan ta. Si Mbak Imu tadi. Oh iya, diakoni karo Fadil Mbak sampean. Nama Perkenalkan nama saya Fauzia. Oh iya, Nurul Iman. Bertanya Ustaz, Iya. apakah batasan makmum yang masuk mendapatkan satu rakaat bersama imam? Oke, batasannya adalah rukuk. Nah, kalau kamu dapat satu rukuk bersama imam dapat satu rakaat, walaupun tidak baca Al-Fatihah. Jadi masuk imamnya belum rukuk, kamu takbiratul ihram, Allahu Akbar, imamnya rukuk, jangan baca Al-Fatihah, langsung rukuk. Nah, itu dapat satu rakaat. Gitu. Tapi nek kamu masuk imamnya baca surat, kamu takbiratul ihram Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Jadi pembacaan Al-Fatihah selama masih ada waktu. Nah, tapi nek udah gak ada waktu, imamnya rukuk, maka kamu ikut rukuk. Lah nek saya masuk imamnya sujud, takbiratul ihram langsung sujud, berarti rakaat itu kamu nggak dapat. Nah, tapi ikut sujud. Nek tak enteni wae salah. Masuk langsung ikut, apapun yang dilakukan imam ikut, jangan ngenteni ngadeg. Nah, sama biasanya ngenteni ngadeg. Kenapa kita langsung ikut? Karena nek kamu ikut sujud, kamu ikut doa. Nek kamu ikut rukuk, kamu ikut rukuk. Tapi nek kamu ngenteni yo, kamu nggak dapat apa-apa. Makanya, dengan kamu ikut rukuk, ikut sujud, kamu memperbanyak doa dan interaksi dengan Allah yang di atas sana maha segala-galanya. Mekatan Mbak Fauzia, Mbak Fadil, dan saya Fadil. Teko, dipikir Fadil mau nanya, saya mau Dil, nanya Dil, sak-sak mau takon wakili bapakmu. Itu mikirnya dimajukan Mas. Iya, ayo nggak apa-apa. Fadil mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Fadil Abdillah dari Masjid Nurul Iman. Mau bertanya apa Mas Fadil Abdillah? Apa itu? Apa hukumnya
makan kucing. Loh nggak apa-apa, itu pertanyaan kok, nggak apa-apa, nanti jawab. Tiba-tiba bingung, makan babi, haram. Nek itu wis umum, orang Islam tahu. Sing biasanya nggak ngerti itu loh, apa hukumnya. Kayak pertanyaannya Mbak Mu tadi, apa hukumnya makan hati? Baik, siapa lagi yang mau nanya? Lagi-lagi, geser mic-nya. Pak Adil ini putranya Pak Kuat. Pak Kuat, putra Ragil. Monggo. Tes. Ini. Kenalkan nama saya Coba Adnan. Aroma. apakah ada kehidupan setelah kematian? Kehidupan setelah kematian, ya ada. Nabi SAW mengatakan bahasanya innal kubro, yang namanya kuburan, awal manzilin min manzilil akhirah, adalah tahap awal dari tahapan-tahapan akhirat. Berarti di situ ada proses lagi alam-alam yang lain, alam kubur, padang mahsyar, kemudian hisab, mizan, telaga, kemudian sirat, kontoroh, baru kemudian surga atau neraka. Itu, nah yang maksud yang mana? Alam genderuwo, alam pocongan gitu-gitu. Nah itu alam jin ya itu. Tapi yo bukan genderuwo, bukan pocongan, ya syaitan. Mereka menyerupai sesuatu yang kita takuti. Nek ning Jawa ya dadine genderuwo pocongan, kok nek ning Eropa dadine vampir. Kok nek ning Cina ya vampir kae sing nganggo wah sing ngono kuwi. Nah, prakteknya kan. Mendapat ngono rene. Itu kok nek disampaikan kuning-kuning meneng kae gitu kan. Nah, itu ada alam gaib ya, alam jin. Nanti ada juga alam malaikat yang di langit sana. Dulu sebelum terciptanya manusia, bumi udah ada. Allah taruh itu jin-jin. Nah, mereka berbuat kerusakan. Nah, lalu Allah putus malaikat untuk turun menyelesaikan jin-jin nakal itu. Sebagian mereka melayu, sebagian mereka melawan malaikat, kalah. Dicekelah satu yang namanya iblis, dibawa naik. Di atas dia beribadah dengan baik, diajari sing apik-apik, menyembah Allah. Nah, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, dia termasuk jin karena setan itu, iblis itu, gimana kalau aku ciptakan manusia? Kata mereka, apakah engkau akan menciptakan orang yang merusak bumi, menumpahkan darah kayak dulu? Maka akhirnya Allah katakan, ini a'lamu wa la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kamu. Maka Allah ciptakan Nabi Adam. Singkatnya seperti itu. Dan kemudian iblis disuruh sujud bersama dengan malaikat. Iblisnya nggak mau. Nah, karena nggak mau, maka iblisnya dianggap pembangkang dan kafir. Nah, sebelum iblisnya turun, iblisnya mengajak Nabi Adam untuk ikut. Nah, dalam proses itu digodalah dengan buah kuldi. Dan Nabi Adam tergoda, akhirnya terusirlah tiga makhluk ini ke bumi. Adam dan istrinya pilih di daratan, iblis pilih di lautan. Dan arasnya iblis itu ada di lautan. Dan dari lautan iblis mengumpulkan jin-jin yang berserakan pada peristiwa yang pertama jadi anak buahnya. Ada yang mau, ada yang enggak. Nanti itu masuknya jin muslim, jin kafir. Yang kafir itu mengikuti iblis, itulah namanya syaitan. Nah, mereka dikirim setiap hari untuk menyebarkan pemusuhan, menyebarkan kebencian, ngajak-ngajak pada yang jelek. Setiap sore laporan. Nah, laporan, oh aku sudah bikin si ini sama si itu berantem, oh iya. Aku sudah bikin si ini nyuri sendal, yo. Aku sudah bikin si ini makan kucing tadi, yo, gitu kan. Nah, terus satu lapor, aku sudah membuat si A dan si B cerai sebagai suami istri. Oh, hebat gue, lingkuh ini sebelahku. Nah, jadi prestasi anak buah iblis yang terbesar itu kalau sudah bisa memisahkan orang yang menikah dengan sebab yang sepele lah paling bahasanya, atau sebab-sebab yang tidak masuk kategori darurat. Tapi nek sebab yang dilarang agama ya tentu
bisa nggak apa-apa. Misalnya ada seorang istri murtad, dan suaminya itu nek pindah agama ya aku tak pindah lain hati, ya nggak apa-apa kalau itu. Tapi nek misal berantem urusan tahu tempe, nah itu gaweane setan itu. Nah, berantem gara-gara sambal terasi atau sambal pete, nah itu setannya itu ya. Gitu Mas Adnan. Ada yang lain? Oh, perempuan dulu ya buat Mbak Adnan. Oh, Mbak, Mbak. Ya. Ngomong Syafa, aku Sifa. Oh ya, Syafa. Penyebab, ya, penyebabnya karena kebodohan. Jadi kesirikan pertama itu zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu diminta berdakwah untuk meluruskan umatnya. Pada waktu itu umatnya itu menyembah Allah semuanya, sampai ada orang-orang solih yang meninggal. Orang-orang yang solih ini ada 4 orang, namanya Yahus, Yakub, Nasr, dan satu lagi saya lupa. 4 orang solih ini meninggal. Lalu masyarakatnya bilang, yo digawe patung nih, ben semangat nih ibadah. Nah, akhirnya dibikin patungnya. Sebenarnya awalnya patung itu mau digo cambuk dan semangat loh. Jadi koyok wong Nasrani gawe patung ning arep gereja itu ben do semangat ning moro. Kesinilah wahai hamba-hamba ngono lho. Nah, ditaruh di dekat-dekat tempat ibadahnya. Seiring berjalannya waktu, setan bumboni. Nah, bumbunya apa? Kowe nek ndonga ora lewat iki, wong iki dongamu gak kabul. Akhirnya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai perantara. Saya banyak, wah boleh wasilah yuk, tawasul, kuburan siapa? Habib pulang, wali ini, wali itu, mirip kayak gitu. Nah, disitulah mereka kemudian bertahun-tahun beribadah seperti itu. Nah, dikirimlah Nabi Nuh, dan Nabi Nuh dikucilkan, nggak mau. Nabi Nuh sudah tidak sanggup, sudah 900 tahun nggak dirumoke. Nanti dakwah 900 tahun nggak dirumoke, akhirnya dikirimlah banjir bandang itu. Jadi yang menyebabkan orang berbuat kesyirikan karena mereka jahil dari ilmu. Makanya pentingnya majelis ilmu ini, jangan sampai kamu itu jatuh di dalam kesyirikan, karena itu dosa yang tidak terampuni. Mengatakan ya Mbak Syifa, ayo Mas, dengan ini terakhir ya, setelah 10 ya. Yes. Ada 2 tak? Ya apa ya? Karena nama saya Al-Fatih dari Masjid Ar-Rahmah. Itu ada hadis yang bunyinya tidak ada masalah. Yang artinya itu sesungguhnya 2 rakaat subuh itu sesungguhnya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian ada orang yang menyimpulkan gini lah. Kalau semisal 2 rakaat sebelum subuh itu bisa mendapatkan dunia dan seisinya, apakah bisa mendapatkan hati seseorang yang kita cintai lah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan gini lah. Ketika kamu menyukai seseorang, maka doakanlah dia dengan tanda kurung dengan namanya. Kemudian ada perbedaan pendapat kita. Ketika kamu menyukai seseorang, maka janganlah kau mendoakan dia dengan kurung, jangan pakai namanya. Karena kalau kita mendoakan seseorang dengan namanya, kita hanya dapat namanya, tapi nggak sifat-sifatnya, gitu loh. Jadi yang benar yang mana? Ini pertanyaannya kantong banget ya. Oke. Rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dunia dan seisinya, terus maknanya adalah si dia itu terlalu kecil dibandingkan dunia dengan seisinya. Jadi maknanya itu kamu akan mendapatkan surga yang isinya surga itu lebih baik daripada dunia. Makanan yang kamu makan, nggak kamu makan sekarang, besok atau lusa sudah basi. Di surga nggak ada makanan basi. Makanan yang kamu makan ini sudah dibeli, nggak dibeli maka nggak sampai di situ. Di surga nggak pernah beli makanan. Kamu makan minum biar sehat di surga. Kadang kita ini makan minum sosok marai loro. Di surga semua makanan marai sehat. Dan
semua kenikmatan di surga itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Sampai umpama surga kuwi bocor, maka ning donya iki ora enek wong mambu apok wangi kabeh. Ora enek TPA, TPS mambu kecil ora enek wangi kabeh. Begitu pula sebaliknya umpama neraka kuwi bocor bener-bener cor. Kena ning donya iki kobong kabeh. Makanya dunia itu sebenarnya sangat hina sampai Nabi mengatakan di mata Allah dunia itu nggak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk sampai 2. Dunia itu kata Nabi di mata Allah nggak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk. Bukan satu sayapnya satu nyamuk, satu sayap seekor nyamuk. Sehingga walaupun dunia itu serendah itu, orang kafir masih dikasih minum, bahkan dikasih perusahaan, dikasih duit yang banyak. Nah sehingga kalau kita berpandangan bahwasanya 2 rakaat fajar itu lebih mulia daripada dunia seisinya, terus termasuk isinya adalah si dia, itu pandangan yang terlalu sempit. Berarti dolane kurang adoh. Kenapa? Karena yang lebih baik daripada dia itu masih ada. Makanya di dalam doa istikharah itu tidak pernah diajari nyebut nama. Nah, ini langsung jawab yang kedua. Apa doa istikharah? Jadi ketika jangan bingung memilih si A atau si B, akeh pilihan. Ngomongnya milih si A si B, ini si A si B orang milih awake dhewe, bingung lah. Nah, itu dalam istikharah itu disebutkan doanya. Jadi sholat 2 rakaat terus habis itu berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika. Ya Allah, hamba beristikharah dengan ilmu Engkau. Wa astaghfiruka bi qudratika, dan hamba minta ketetapan dengan ketetapan Engkau. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan kami meminta dari keutamaanmu yang mulia. Jadi yang kita minta yang terbaik dari Allah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fid dini wa ma'asi. Ya Allah, sekiranya urusan ini baik untukku di dunia dan di akhirat. Wa akibati amri, dan akhir ceritanya lebih baik buat aku. Faktur huli wa yasir huli, maka mudahkanlah aku dan tetapkan yang bersangkutan untukku. Wa in ta'lam anna hadzal amra syarrun li fid dini wa ma'asi wa akibatu amri, dan kalau engkau tahu bahwasanya urusan ini jelek buat aku, buat hidupku, buat akhiratku, buat duniaku, buat akhir cerita hidupku, fasrifu anni, jauhkan dia dariku. Waqdur lil khairu haitsu kana sumaradini bihi, maka takdirkan yang lebih baik dan mudahkan aku mendapatkan yang lebih baik. Nah, sehingga di situ ada nilai kepasrahan. Tapi nek cah enom nek seneng, ya Allah takdirkanlah si dia buat aku, kalau selain dia aku tidak mau lah. Itu jenenge ngatur Gusti Allah, tidak boleh kayak gitu nggih. Nah, maka iman fitina azani Allah wa yakum. Kita bisa punya perasaan, tapi Allah yang menentukan. Kita bisa punya pilihan, tapi Allah yang memutuskan. Dan keputusan Allah jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Cuman memang awal-awal susah untuk menerima. Kenapa? Karena kita masuk di wilayah yang dilarangnya, yaitu apa? Bermain hati. Kowe nek wis main hati, pikiranmu mesti nyantol ngono. Tapi nek kamu nggak pernah main hati, nggak pernah pacaran, udah lost. Entuke lemu ya oke, entuke kuru krempeng ya enggak masalah. Karena semua berawal dari cinta yang hakiki, bukan syahwat. Tapi nek awalannya adalah iftitahnya adalah tadi itu pacaran, jelek. Makanya jangan bermain hati. Nek wis siap tenan para romo iso anggar kowe duwe kerjaan iso ngaji, itu umumnya wong tuwa iki genah ngecol anake. Dan mungkin saya pernah bocorkan ya, mudah-mudahan dengan enaknya majelis ini kamu tidak perlu jauh-jauh nyari pasangan dari ngirik buri itu cocok. Nek bingung nanti kok karo Pak Kuat atau Pak Takmir, Pak boleh no sing melu ngaji gawe kira-kira sing umur sing ndi gitu. Ya, dan itu paling mudah, paling gampang karena dua-duanya sudah senang majelis ilmu. Tapi kalau goleke sak-sake, entuke ya sak-sake. Akhirnya angel totonane. Makanya ada Ustaz Khalid itu, dia sering ngomong gini, nek kamu bisa nyari yang sudah sholat, ngapain kamu nyari yang belum sholat? Nek urung sholat ini dadak ngajari sholat,
sadurunge ngajari dadak ngandani, sadurunge ngandani dadak ngongkoni ro karo gelem, ngandani ro karo ditampa, kok meneh ngajari. Nek kamu bisa nyari yang sudah kudungan, apa nyari yang brondolan. Nek brondolan kowe dadak ngajari, dadak ngandani. Engko nek wis gelem dadak ngkokke, padahal kudu kita wedok-wedok kuwi ora murah, larang-larang kecuali sing murah. Gitu. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Dan kalau kita ngomongkan dari sisi kacamata laki-laki loh ya, nek delok perempuan ngomongin cantik itu ada masanya. Ngomongin pinter itu ada masanya. Makanya Nabi itu mengatakan tungkahul mar'atu bi arba'ah. Wanita itu bisa dinikahi karena 4 hal, li jamaliha karena sebab cantik boleh, wali hasabiha karena delok bapake boleh, wali maliha karena hartanya ya boleh. Tapi tiga-tiganya ini punya masa. Cantik itu ya nanti jadi jelek, anaknya murah itu pak ya jadi murah terus, nanti masa jabatannya ya hilang murai gitu. Nah terus yang ketiga harta ya terus mulai ranwidin ya balik meneh ke default awal. Nah maka kata Nabi SAW fadfar tidak taribati ada. Nek pengen langgeng pastikan urusan agama. Makanya starting point untuk laki-laki itu terbaik nek kowe iso nang bojo ketika kamu belum kaya. Tapi nek kamu sudah kaya, sudah sukses, golek wong wedok itu belah wong sing bener. Tapi nek kamu masih berjuang, kok ada yang mau menemani, insya Allah itu orang baik, wanita sholihah. Begitu gimana? Ini cerita aku yang tak alami baik. Jadi saya nggak sedang utopia, cerita mimpi-mimpi yang jelas gitu enggak. Aku ngomong apa ini baik. Jadi saya melamar istri saya ini aku udah nikah ya. Lulus kuliah, akhir daftar kerjaan tapi belum ketemu. Begitu melamar ditekoi, nanti kerja apa? Bapakku sih bisin, soalnya aku belum kerja. Terus bapak saya ngomong, ini nanti kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Aku sih bisin genting kok tak ketemu piye gitu. Orang ketemu. Ternyata setelah lamaran seminggu kemudian diumumkan saya keterima Mas Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tapi baru ketemu iki ora langsung masuk, ngenteni 3 bulan. Dan 3 bulan aku pengangguran. Gaweanku apa? Numpang makan tempat mertua. Engko sore ning makan ning orang tua. Bendino ngono kuwi. Tapi aku ya jumbo nek ngene wong tua, mertua kok ngewangi, mertua saya kan buka toko, saya ngewangi masih toko. Jadi bau-bau ning ngono ora masalah kan. Nah, tapi kan wis ketompo. Ning kok mlebu. Begitu mlebu, gajine mung 1,7 ning Jakarta. Aduh, iso apa? Akhirnya bojoku melu kan. Mangane sego putih ning Magicom karo ndok kuwi, terus dikei saus trot ngono tok. Ngumpuli kowe mangan kuwi iki. Panganan apa iki, Mas? Sempol lah, ya wis kowe mangan sempol lho kok tahu sambel. Jadi sego putih ndok cepok dikei saus trot ngono gitu. Ben ketok rada ndoke nek bumbune kayak ketak bundure ndoke. Wah, iki kaya bayangan zaman cilik. Nah, ya saya alami masa-masa kayak gitu. Makanya ya, yang jenengan harus pahami ya, bahwasanya jodoh itu rahasia Allah. Pastikan jenengan bukan menyebut namanya, tapi meminta kualitasnya yang terbaik, bukan nyebut nama. Mau nek sing mbok sebut namane kuwi terus akhirnya wong elek, lah ditemok karo wong elek kok. Sedih kowe. Tenang. Jadi wong lanang kowe disio-sio bahaya. Gitu. Cukup ya. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ya jenengan ya saya sebagai anak-anak yang solih-solihah. Saya masih punya bapak, masih punya ibu. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang baik buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sagidan hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurul samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma ij'alna minas shalihin. Allahumma ij'alna minas shalihin. Allahumma ij'alna minas shalihin. Wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannati ka jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله